Oke, udah kali. Udah. Oke, aku share screen lagi ya. Oke, jadi kita bakal ada 10 soal yang bakal kita bahas soal literasi bahasa Indonesia hari ini. Dan ada dua teks yang berbeda buat part 5 soalnya. Guys, ini mau dibaca dulu lagi atau tadi udah dibaca? Coba dibaca sebentar lagi aja. Oke, oke, Baik. oke. Oke, udah guys. Oke, boleh lanjut. Oke, jadi waktu pas di UTBK tahun 25 tahun ini tuh aku ngerasa kalau banyak banget soal LB itu yang sebenarnya tersurat tapi tersirat gitu. Jadi di 5 soal ini kita bakal bahas kayak gitu. Yang sebenarnya jawaban itu ada tapi kerasa kayak nggak ada gitu. Jadi di soal yang pertama ini ada yang mau jawab kah? Atau langsung aja? Ada yang tahu jawabannya kah? Guys, mungkin apa kita langsung bahas aja ya? Ya boleh. Oke, jadi di soal yang pertama ini adalah kita cari dulu berdasarkan bacaan tuh pernyataan yang benar tentang siklus hidup cacing adalah. Nah, kalau menurut aku kita tuh kayak harus baca soalnya dulu, habis itu kita belum lagi cari teksnya gitu. Soalnya biar kayak nggak bolak-balik gitu. Tapi tadi kita baca teksnya dulu sih. Oke, jadi nomor satu ini jawabannya itu yang B. Telur cacing yang menetas dalam usus besar hewan inang dan akan keluar bersama feses. Karena ini udah ada di paragraf yang ini. Wait, kok nggak bisa? Wait. Wait, nggak bisa dicoret. Bentar ya. Oke. Nah, karena ini tuh udah ada di sini. Telur telur cacing yang disalurkan ke halaman 42 itu kemudian akan masuk ke usus dan keluar dari tubuh hewan bersama feses. Menurutku itu yang paling masuk akal karena yang nomor satu juga nomor A itu cacing dewasa dalam hewan inang bergerak dari usus menuju hati melalui saluran empat dua itu salah karena di di kalimat ini itu yang bergerak itu bukan cacing dewasanya tapi itu lebih ke telurnya. Wih, gitu guys. Jadi kayak di situ juga ada di kalimat itu juga. Itu lebih ke telur cacing bukan cacing dewasanya juga. Dan yang buat lainnya tuh jelas udah
kelihatan banget kalau salah karena nggak terlalu ada gitu di teksnya. Oke, buat yang nomor dua ini mau dijawab dulu nggak guys? Atau kita langsung aja? Itu yang A nggak sih? Yang apa? Itu jawabannya yang A bukan? Kalau dilihat dari teks Yep, ya. bener, 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 bener. Ya, itu jawabannya yang A. Jadi, bener jawabannya itu yang A. Jadi walaupun nggak langsung ketara kayak gini, tapi di sini tuh di teksnya juga udah uh, dimasukin. Mulai dari sini sampai di sini. Jadi kayak kita tuh harus lebih rinci dan juga teliti banget buat nyarinya karena di jawabannya tuh kayak bisa langsung sederhana banget, tapi kalau di soalnya tuh bakal jadi panjang gitu. Jadi kita harus rinci banget dalam carinya. Oke, buat nomor 3, ada yang udah tahu jawabannya? Bentar. Gak tahu lagi. Atau mau kita langsung bahas aja? Boleh, boleh. Oke, jadi yang nomor 3 ini jawabannya itu yang C, karena kita bisa lihat di paragraf kedua yang di kalimat terakhir itu, di kalimat terakhir itu bisa diketahui bahwa rumput yang dimakan oleh ternak itu dapat menginfeksi hewan. Jadi mungkin masih di atasnya tuh masih banyak juga kan yang kayak alasan-alasannya juga. Tapi kalau mau menginfeksi hewan secara langsung itu bisa dari rumputnya. Jadi kalau dari aku dan juga dari kunci jawaban itu gitu guys. Gimana ya cara jelasinnya? Mungkin karena di atasnya itu ada beberapa jawaban yang masuk akal juga, tapi kalau kita langsung ke intinya yang kayak, oh ini bisa langsung infeksi gitu. Nah itu bakal di rumputnya gitu guys. Karena kayak yang A, itu mempercepat perkembangan Miracidus menjadi lava serkaria, itu bisa aja, tapi tuh itu bukannya langsung ngeinfeksi si hewannya gitu. Itu masih bisa kayak di A, di B, C gitu. Dan yang lainnya itu juga nggak yang langsung nggak infeksi ke sapi sama kambingnya. Jadi masih bisa muter gitu. Nah, tapi kalau misalnya membersihkan tanaman yang tumbuh di dekat perairan tuh pasti itu bakal langsung ngehadepin si inangnya itu karena mereka kan bakal di akhirnya kan di situ di rumput-rumput gitu yang bakal dimakan sama si sapi sama si kambing. Oke, buat nomor 4, ada yang mau jawab dulu atau langsung aja? Kayaknya langsung aja deh. Oke, langsung aja ya. Jadi, sebenarnya ini tuh lebih kayak tersirat banget. Dan kayak kalau misalnya kita langsung tahu dari lebih ke TKA ya. Karena waktu di LBI kemarin juga ada
tambahan dari TKA juga gitu. Jadi kalau kita langsung tahu, langsung kita udah paham sebelumnya, kita pasti bakal langsung tahu. Tapi kalau misalnya kita nggak ada basic di situ kan kita harus kayak cari-cari dulu gitu. Nah, buat nomor 4 itu, nomor 4 tuh jawabannya yang B, yang cacing pita. Nah, jadi cacing parasit itu masuk ke dalam cacing hati juga, yang sama juga dengan cacing pita. Sebenarnya ini lebih kayak global banget sih pembahasannya. Belum tentu kita langsung kayak ngeh gitu juga. Jadi benar-benar harus kayak hati-hati juga buat misah-misah soal ini juga. Jadi ceritanya itu jawabannya nggak ada di teks apa gimana? Iya bener-bener. Ini tuh kayak nggak ada di teks kan. Aduh sorry. Harus sorry ya guys kalau misalnya kayak ada belibet. Aku first time gini. Jadi kayak kemarin juga waktu di LBI itu kan ada soal yang fisika juga. Itu kan nggak ada juga di teksnya kan. Iya iya. Jadi kita harus ada pemahaman dasarnya dulu soal Ah, itu. oke oke oke. Gitu. Tapi kalau misalnya kita telaah lagi itu bisa sih guys kayak kalau misalnya cacing kremi ya itu kan enggak pasti di hewan terus juga cacing perut juga kayak masih ke global gitu kan belum ke spesifiknya juga terus yang lebih familiar ke kita kan pasti cacing pita karena cacing pita tuh lebih ke cacing parasit juga gitu menurutku cara bedanya gitu yang lebih ke langsung ke golongin ke spesifik dan juga lebih ke taunya kita yang mana sih gitu. Nah, buat yang nomor 5 ini, jawabannya tuh yang B. Jadi kayak nomor 3 juga. Uh, di atasnya tuh pasti ada banyak alasan juga. Tapi kalau yang paling mendekati itu biasanya tuh yang langsung bakal ngejerumus ke persoalan ini. Jadi karena kayak kita langsung lihat di note yang A, karena lava cacing hanya dapat bertahan di dalam tubuh rumput. Itu kan enggak ya, karena cacing kan bisa di mana aja, enggak cuma di rumput doang. Terus habis itu yang C, karena lava cacing tidak bisa berkembang tanpa ada rumput. Itu jelas enggak banget kan, walaupun kita enggak baca teksnya. Terus habis itu yang D, karena rumput membantu lava dulu menjadi cacing dewasa itu juga enggak. Dan juga yang E itu, karena rumput mempercepat siklus reproduksi cacing fasciola, itu juga enggak. Jadi, yang paling masuk akal tuh yang B, karena rumput merupakan pakan utama. Hewan ternak bisa menjadi media masuknya larva. Karena di sini tadi, jika rumput yang termakan oleh hewan ternak, larva cacing menginvasi hewan tersebut. Gitu guys, jadi walaupun di atas ada alasan lain tapi kalau misalnya kita bisa langsung yang kayak dapet oh ini bisa langsung ke ini jadi jawabannya itu oke gitu guys sorry kalau misalnya ada nggak jelas mungkin ada yang ditanyain guys dari 5 soal ini Udah aman sih. Aman sih kayaknya. Lanjut aja. atau mungkin bisa langsung move oke kita langsung move ke Rama ya Oke, thank you ya Zahwa. Oke, untuk nomor oke 6 ini, di sini ada teks baru lagi. Mungkin silakan dari kalian ngelihat di Word yang udah dikasih di grup, biar lebih enak aja gitu.
Jadi mungkin bisa dibaca dulu. Suaraku jelas kan? Jelas kok, Ram. Oke, oke, thank you, thank you. Sorry Zawa, itu yang lagi kamu share screen itu soal buat nomor 8. Coba atasan lagi deh. Oh, oh ya, Soalnya sorry, sorry, soalnya sorry, di nomor sorry, sorry, aman sorry. aman. Ya, Soalnya kan kes- tadi kan eh, kamu ngasih taunya eh, dari 10 soal cuma ada 2 teks bacaan. Nah, tadi aku oh ya, oke, sorry, sorry. kasih Tadi nggak aku lihat aman aman yang aman. itu juga. Sorry, Iya, sorry, iya. sorry banget, sorry banget. Jadi ada 3 teks ya, guys. Ya, ada 3 teks benar. Oke, mungkin kira-kira udah pada selesai baca. Aku lanjut ke nomor 6 ya. Ya. Nah, kalau misal kita ketemu soal tentang yang ditanyain tuh inti bacaan. Nah, inti bacaan tuh sama aja kayak apa sih yang dibahas dari teks yang dikasih. Nah, kalau pribadi dari gue sendiri, kalau ngejawab soal-soal kayak gini, cari yang paling general. Paling general. Jadi, maksud dari paling general tuh nggak membahas tentang satu hal yang spesifik gitu. Nah, kalau misal eh, dilihat dari A, B, C, D, E, itu yang paling general itu adalah jawaban yang A. Kenapa yang A? Karena A itu langsung ngasih tahu kalau dia tuh ngebahas tentang Dinas Perhubungan Gunung Kidul telah melakukan kajian terhadap moda transportasi di wilayah tersebut. Nah, itu ngebahas udah 1 teks itu tuh. Kalau misalnya kita lihat yang B, itu kajian angkutan di Gunung Kidul menyimpulkan perlunya penataan angkutan di daerah tersebut. Nah, itu ngebahas kajian angkutan. Sama aja yang C. Pemerintah daerah Gunung Kidul akan melakukan peleburan angkutan perkotaan dan angkutan perdesaan. Itu sama aja kayak dia ngebahas tentang pemerintahan daerah. Yang dia juga gitu. Yang dia ngebahas moda transportasi. Dan yang E, dia juga ngebahas tentang terjadinya penyusunan jumlah angkutan yang cukup signifikan. Dia ngebahas tentang jumlah angkutan. Jadi gitu. Kalau misalnya ada soal kayak gini, usahain cara dari gue sendiri itu cara yang paling general gitu sih. Oke, mungkin bisa dilanjut ya. Ada yang mau bertanya? Enggak cukup jelas. Misal kalau misal ada yang nanya mungkin bisa di. Kenapa? Lanjut. Oke, oke. Nomor 7, pernyataan yang tidak berhubungan dengan isi bacaan di atas adalah, oke, di sini kita nyari pernyataan yang nggak ada hubungannya sama sekali sama bacaan ya. Nah, yang nggak ada itu yang C, yang biaya perpanjangan trayek yang mahal membuat pemilik angkutan tidak memperpanjang izin trayeknya. Kalau kalian dilihat di teks paling terakhir tuh, itu dia bilang kalau jumlah kendaraan, khususnya Angkudes dan angkot, juga semakin menyusut karena dijual keluar daerah atau tidak diperpanjang izin trayeknya akibat semakin sepinya penumpang. Jadi bukan tentang ngomongin biaya, tapi karena sepinya penumpang gitu. Jadi yang nomor 7 jawabannya yang C. Oke, kita bisa lanjut ke nomor 8, tapi di sini ada teks lagi, mungkin bisa dibaca.
Oke, mungkin kira-kira kita langsung aja ke nomor 8. Nomor 8 itu yang ditanyain adalah ide pokok bacaan di atas. Nah, gini, kalau kalian baca dari awal sampai akhir, jadi ide pokok tuh kayak sebenarnya bukan cuma ngomongin isi naskahnya doang. Sorry. Maksudnya tuh gini, ide pokok tuh kayak intinya gagasan utama yang pengen disampaikan penulis di teks. Jadi kayak inti ceritanya gitu. Nah, kalau bacaan tadi kan sebenarnya yang paling ditekanin itu adalah tradisi membaca naskah lontar di Lombok. Nah, dari awal tuh dikenalin dulu tuh naskah lontar itu apa, isinya apa aja, kapan dibacain, sampai siapa yang suka ngebaca. Jadi jelas banget nih, kalau di nomor 6 nomor 8 itu jawabannya tuh yang B gitu. Yang apa tadi? Yang B. Bebek. Yang B. Oke, lanjut ke nomor 9 ya. Inti bacaan di atas. Sama kayak yang tadi, kalau misalnya inti bacaan, cari yang usaha mungkin cari yang paling general biar nggak nyambung kemana-mana gitu. Kalau kalian baca, itu yang paling general adalah yang D. Eh, dodol, sorry. Oke, tadi jawabannya apa? Dodol yang D9. Yang apa? Sorry, nggak dengar. Dodol. Yang membaca naskah lontar dilakukan dalam acara Oh, oke, tertentu. oke, oke. Ya. Oke. Nah, nomor 10, lanjut. Pernyataan yang berhubungan dengan isi bacaan di atas adalah, nah kalau misal ketemu soal kayak gini, sebenarnya kalau LB itu rata-rata, ya seperti kalian yang udah tahu, sebelum ngejawab, pasti kalian lihat soalnya dulu kan. Dan ketika kalian membaca, itu pakai teknik skimming atau gak scanning. Atau antara dua itu. Nah, makanya kalau LB itu saran gue, itu harus banyak-banyak baca, biar kebiasa ngebaca dan gak pegel lah matanya. Nah, kalau misal kayak gini, itu seperti saran dari gue tadi, ngebaca dulu soalnya. Habis itu di scanning dari teks yang di atas tadi. Itu yang pernyataan yang berhubungan dari bacaan di atas, itu adalah yang D. Kenapa yang D? Karena kalau kalian lihat di paragraf teks ketiga, itu ada salah satu pembaca tangkapan yang relatif populer adalah Nari, alias Amak Nurmini atau Mini. Usianya sudah lanjut 70 tahun. Gitu. Oke, mungkin segitu 5 soal yang bahas dari gue. Ada yang mau ditanyain? Oke, guys, mungkin ada yang mau ditanyain. Kalau aku cukup sih aman. Kalau yang lain gimana? LB sekarang tuh kan banyak banget ya soal-soal tuh yang jawabannya tuh nggak ada yang di teks. Makanya eh ya harus sering-sering banyak baca dan tahu pengetahuan umum aja sih. Jadi biar kalau ketemu soal-soal yang kayak cacing pita tadi, itu kan nggak ada di teks tuh. Dan itu kita harus punya pemahaman umum tentang hal-hal kayak gitu sih. Ya, intinya harus sering banyak baca. Itu sedikit saran dari gua. Bener. Kimia aman Ini aman. habit sih. Karena itu bener-bener bantu banget artikelnya. Bener-bener. Oke, guys, mungkin udah cukup. Iya kayaknya udah aman, nggak ada yang ditanya lagi. Oke, guys, mungkin uh, untuk
belajar hari ini dan terima kasih sudah mendengarkan